di bab 5, yaitu tentang meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Submateri peristiwa Fathu Mekah. Diikuti dengan baik ya anak-anak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang rasul dan juga negarawan. Beliau seorang panglima yang mahir dalam strategi peperangan. Kemampuannya terbukti dalam membangun kota Madinah dari serangan musuh. Beliau berhasil memenangkan beberapa peperangan, namun hingga saat itu Mekah sebagai kota suci masih dikuasai oleh kaum jahiliyah kafir Quraisy. Dan Ka'bah masih dikelilingi banyak patung berhala. Tugas besar menanti Rasulullah dan kaum muslimin untuk dapat membebaskan Ka'bah dari berhala-berhala. Fathu Mekah yaitu pembukaan kota Mekah, artinya perebutan kembali kota Mekah yang dikuasai oleh kaum kafir Quraisy setelah kaum muslim tinggal di Madinah selama 8 tahun. Pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 1.400 kaum muslimin hendak berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Para sahabat Nabi sangat antusias untuk berangkat ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun perjalanan mereka terhenti di Hudaybiyah, yaitu berjarak 22 km dari Mekah. Di Hudaybiyah, kaum kafir Quraisy menanyakan perihal maksud kedatangan rombongan Nabi ke Mekah. Lalu utusan Rasulullah menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dimaksudkan untuk penyerbuan, akan tetapi untuk melaksanakan umroh dan mengunjungi saudaranya di Mekah, kemudian kembali lagi ke Madinah. Namun orang-orang kafir Quraisy bersikeras menolaknya. Kemudian Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menemui Abu Sufyan dan pemuka Quraisy lainnya untuk memberitahukan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh pemimpin-pemimpin Mekah. Bahkan Utsman diperbolehkan untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap bersikeras tidak mengizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin memasuki kota Mekah. Oleh karena itu akan diadakan perundingan antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy yaitu Suhail bin Amr. Perundingan tersebut menghasilkan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah yaitu yang pertama, kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy tidak saling menyerang atau bermusuhan selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan haji dan umroh tahun ini, kecuali tahun berikutnya, dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Yang ketiga, kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy ke Nabi Muhammad supaya dikembalikan, tetapi kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu atau bergabung dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Isi perjanjian yang dianggap tidak adil bagi kaum muslim membuat para sahabat merasa keberatan. Namun Nabi Muhammad berhasil meyakinkan sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sangat menguntungkan bagi kaum muslimin. Setelah 20
hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslimin, namun secara diplomasi Nabi Muhammad memperoleh kemenangan politik melalui perjanjian tersebut karena kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Dan saat itu kaum kafir Quraisy mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Baru 2 tahun perjanjian Hudaybiyah dilaksanakan, kaum kafir Quraisy telah melanggar perjanjian yang telah mereka buat. Mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang telah masuk Islam sebelumnya hingga mengakibatkan korban jiwa. Bani Khuza'ah mengadukan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengajukan beberapa tawaran kepada kaum Quraisy. Karena kaum kafir Quraisy memilih untuk membatalkan perjanjian Hudaybiyah, membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting, yaitu untuk melakukan penyerbuan ke Mekah. Rasulullah segera menyiapkan 10.000 orang pasukan. Mereka membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membantu Bani Khuza'ah. Meskipun Rasulullah dapat memimpin pasukan yang sangat banyak, beliau tidak sombong dan tetap rendah hati kepada para pasukannya. Parade panjang kaum muslim siap untuk melakukan Fatu Mekah atau pembebasan atas kota Mekah dari kaum kafir Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad membagi 3 pasukan melalui jalan yang berbeda sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah kaum muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum kafir Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya untuk melakukan pertumpahan darah. Hari itu Mekah dapat dibebaskan dari kaum kafir Quraisy Mekah dan saat itu juga berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana penaklukan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, dia yang kalah akan menunggu untuk dieksekusi, namun Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Dia yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai berhala, Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah.